Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Suci dengan nomor induk mahasiswa 091058022314. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Dosen pengampu Dr. Sam Hermansyah, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Pendahuluan, korupsi merupakan salah satu penyakit kronis yang menggerogoti bangsa Indonesia. Perbuatan tercela ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di sisi lain, integritas menjadi kunci utama dalam membangun bangsa yang bersih dan berwibawa. Integritas mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen untuk menjalankan tugas dan kewajiban dengan berpegang teguh pada etika dan profesionalisme. Pengertian korupsi dan integritas. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh pejabat publik atau orang tua yang secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan negara atau rakyat, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Integritas adalah kejujuran dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. Sejarah korupsi dan integritas. Yang pertama yaitu era kolonial, di mana korupsi sudah ada sejak era kolonial Belanda dengan sistem feodalisme dan patronase yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya kasus korupsi penyuapan oleh VOC kepada para priai. Yang kedua yaitu era kemerdekaan. Masa awal kemerdekaan, korupsi masih marak akibat transisi pemerintahan dan lemahnya penegakan hukum. Upaya pemberantasan korupsi dimulai dengan pembentukan lembaga anti korupsi seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Yang ketiga yaitu era Orde Baru. Korupsi menjadi sistemik dan mendarah daging dengan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela. Kasus korupsi besar seperti kasus BLB dan korupsi politik. Yang terakhir yaitu era reformasi. Reformasi tahun 1998 membawa angin segar dalam pemberantasan korupsi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2002 menjadi tonggak penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dinamika sejarah dan integritas di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama, kepemimpinan politik. Kepemimpinan yang bersih dan akuntabel dapat mendorong budaya integritas. Yang kedua yaitu penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku korupsi dapat memberikan efek jera. Yang ketiga yaitu budaya dan nilai-nilai masyarakat. Budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan dapat memperkuat integritas. Yang keempat yaitu peran serta masyarakat sipil. Masyarakat sipil dapat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan praktik korupsi. Selanjutnya, pasang surut. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami pasang surut dengan kemajuan dan kemunduran. Faktor politik, ekonomi, dan sosial dapat memengaruhi dinamika pemberantasan korupsi. Itulah tadi pemaparan materi dari video pembelajaran bab 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.